Oke, kita akan mulai pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang rasio trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rasio trigonometri, tapi pada segitiga siku-siku. Sekarang kita akan mempelajari rasio trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Jadi kuadran itu adalah pembagian ya. Jadi satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi 4 daerah. Dari 0 sampai 90 itu kuadran 1, dari 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, 270 sampai 360 itu kuadran 4 ya. Ciri ya atau indikator kalian bisa menguasai pelajaran hari ini yaitu dapat menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran ya. Kemudian juga dapat mempresentasikan penyelesaian masalah konstekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Itu ya. Nanti masalah kontekstual itu dalam bentuk cerita ya yang akan kalian buat soalnya nanti. Baik ya, agar lebih interaktif ya. Silakan dibaca nomor 1 ya oleh Tina. Nomor 1. Generalisasikan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan berikan contohnya. Penyelesaian dengan memakai relasi perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat, termasuk juga sudut negatif. Perhatikan gambar berikut. Oke Tina ya, Bapak Kelihat Bapak. ya, ini sudah saja bacanya, Ya, Bapak yang jelaskan ini ya. Ini ada istilah di sini ya, kuadran ini yang tadi Bapak katakan. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Kemudian ini yang lebih dari 360 maksudnya gini. Ini kan mulai sudut itu dari sumbu X ke atas itu ya, ke atas 0, 1, 2, 3 derajat sampai 90 derajat ya. Dilanjutkan sampai 180 derajat sampai 270 derajat ya, kemudian 360 derajat. Kemudian kalau dilanjutkan itu jadi 361, 362 dan seterusnya. Misalnya di sini sampai di sini 450 derajat dan seterusnya dimuter terus bertambah terus. Itu artinya sudut yang lebih ya dari 360. Kalau yang negatif itu di sini ya, dari sumbu X itu ke bawah. Ini kan no, ke bawah itu negatif 1, negatif 2 terus ke bawah negatif 90 begitu ya. Jelas ini Bapak yang tunjuk terlihat Bapak menunjuk terlihat Terlihat jelas, Pak. ya. Jelas, Pak. Sip. Nah, sekarang juga ini ada sudut yang berelasi. Jadi alfa di sini ini kuadran 1 alfanya. Di sini alfa di sini kuadran 2. Kalau alfa yang sebelah sini kuadran 3 dan yang sebelah sini di kuadran 4, ya. Kalau yang ini misal alfa, tapi kalau yang di sini alfanya kita nyebutnya dari sini dari sumbu X ke sini. Muter. Ah, begitu. Jadi kalau di sini sampai garis ini kan 180 derajat, berarti kalau dari sini ke garis ini ya, itu berarti 180 dikurangi alfa. Makanya Bapak tulis gini, 180 dikurangi alfa. Begitu. Alfa ini juga sama, ini kan alfanya sama, ukurannya sama, tapi ngitungnya harus dari sini, dari semua X ini. Ke atas, ya muter, kemudian ke bawah. Kan kalau sampai sini 180, kalau ini kan alfa berarti 180 tambah alfa. Nah ini 180 tambah alfa. Bagaimana kalau yang di kuadran 4? Muter terus ya ke sini sampai sini. Kalau sampai sini kan 360. Berarti kalau yang ini ya alfa ini berarti 360 kurang alfa. Maka Bapak tulis 360 derajat kurang alfa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada kuadran 1 ya.
yang akan dibaca oleh Muhammad Rijal. Silakan Muhammad Rijal. Kuadran 1 sin Lain Muhammad Rijal. sama dengan. Sudah, Pak. Oke, silakan. Kuadran 1 sin A sama dengan sin sisi depan sama per sisi miring sama dengan Y per R. 2 cos A sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan X per R. Ini baca 3 alfa tan. aja ya, Muhammad Rijal. Ini alfa ya. Oh ya, Pak. Kuadran 1 alfa 1 sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan Y per R. 2 cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan X per R. 3 tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan Y per X. 4 kosekan alfa sisi miring sama dengan sisi depan sama dengan R per Y. 5 sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan R per X. 6 cot alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan X per Y. Oke, Muhammad Rijal ya. Ini adalah materi yang kemarin ya, yang kemarin sisi depan per sisi miring ini harus hafal ya, bahwa sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Hanya yang membedakan pelajaran hari ini yaitu dengan simbol X, Y, R ya, X, Y, dan R. Jadi kita menggunakan ini ya, ukurannya itu ya X, Y, dan R. Itu saja bedanya ya. Kalau kemarin angka ya, angka ini misalkan 1 berapa? 2 ya, yang 60 derajat misalkan gitu kan. Nah, kalau ini kan secara umum, makanya disebut digeneralisasikan. Yang penting kita depannya Y, sampingnya X, miringnya R, begitu ya. Inilah yang dibacakan tadi ya oleh Muhammad Rijal ya. Sinus alfa itu adalah Y per R melihat dari gambar ini ya, dari sumbu koordinat. Seperti itu. Kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran 2 akan dibacakan oleh Dimas. Silakan Dimas. Halo Dimas. Silakan. Suaranya nyalakan Dimas. Lupa. Ya, silakan. Kuadran 2 serapan di negatif pada sumbu X. 1 sin 180 negatif alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan Y per R sama dengan sin alfa. 2 cos 180 negatif alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan negatif X per R negatif cos alfa. Ya, Dimas. 3 Dimas tan betul ini bacanya negatif, baca negatif ya Dimas. Tapi ini jangan negatif. Di sini mas 180 kurang alfa. Nah, gitu ya. Silakan. Nomor 3. Oh, Pak. Ulang lagi, Pak. Nomor 3 aja. Nomor 3. Tan 180 sama dengan pan per sisi miring sama dengan Y per negatif X sama dengan negatif tan alfa. 4 kosek 180 kurang alfa sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan R per Y sama dengan sek 180 kurang alfa sama dengan sisi miring per sisi samping negatif sama dengan sek alfa.
6. Cot 180 kurang alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan negatif X per Y sama dengan negatif cot alfa. Oke, Mas ya. Ini dibacanya kotangen ya. Jadi ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen ya. Jangan cot, tapi kotangen. Ini adalah materi lanjutan ya. Siapa? Jadi ya. Oke, ini ada kalau di kuadran 2 itu ini ya bahwa di negatifnya ada sumbu X. Jadi semua yang ada X-nya itu negatif. Ah, gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk kuadran 2 itu ada yang negatifnya yaitu kosinus tangen ya untuk sinus kosinus tangen. So kalau kita mengingat-ingat itu ya 3 aja sinus kosinus tangen. Kalau kosekan, sekan dan kotangen itu tinggal dibalikan saja ya. Sinus itu dengan kosekan pasangannya itu kosinus dengan sekan, tangen dengan kotangen begitu ya. Jadi ini kan X per R kan ada negatifnya ya. X per R. X per R itu apa? Kosinus ya, kosinus alfa jadi negatif kosinus alfa gitu aja ya. Untuk kuadran 2 ya. Kita lanjut ke kuadran 3. Ya. Kuadran 3 tolong dibaca oleh Bapak. Silakan Bapak. Dilungkurkan. Oh ya biar. Bapak maaf katanya Wafa sinyalnya jelek. Oke, dari atas Bapak lupa nih. Anissa belum ya Anissa? Belum, Pak. Silakan Anissa. Kuadran 3, 180 ditambah alfa, sisi samping dan depan berubah menjadi negatif pada sumbu X dan sumbu Y. 1. Sinus 180 ditambah alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan negatif Y per R sama dengan negatif sinus alfa. 2. Cos 180 ditambah alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama negatif X per R sama dengan negatif cos alfa. 3. Tangen 180 ditambah alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan negatif Y per negatif X sama dengan tangen alfa. 4. Sisi depan dengan negatif kosekan alfa. 5. Sekan 180 ditambah alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan R per negatif X sama dengan negatif sekan alfa. Oke, cukuplah 5 ya. 6-nya di bawah ya Anissa ya. Nanti Rijal ya, nanti. Jadi Rijal kalau acungan tangan nanti aja ya. Ini yang membedakan untuk kuadran 3 ya itu pada sumbu negatif dan sumbu Y-nya negatif. Gitu aja ya. Jadi semua X dan Y-nya negatif. Begitu ya. Untuk kuadran 3 lihat saja ya. Gitu ya, negatif. Ya. Kita lanjut ini yang nomor 6-nya ada di bawah nggak apa-apa nggak dibaca. Sekarang kuadran 4. Kuadran 4 dibaca oleh Naila. Silakan Naila. Kuadran 4, 360 kurang alfa. Hanya sisi depan berubah menjadi negatif pada sumbu Y. 1. Sinus 360 kurang alfa sama dengan sisi miring Y per R minus alfa. 2. Kosinus 360 kurang alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan X per R sama dengan kosinus alfa. 3. Tangen 360 dikurang alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif tangen alfa. 4. 360 dikurang alfa sama dengan sisi miring per sisi depan dikurang R per negatif Y sama dengan negatif kosekan alfa. 5. Sekan 360 dikurang alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan R per X sama dengan sekan alfa. 6. Kotangen 360 dikurang alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan X per negatif Y sama dengan negatif kotangen alfa. Oke ya seperti itu ya untuk Naila.
Oke, jadi ini ada kuadran 4 ya. Yang membedakan itu ini ya, negatif pada semua Y. Jadi semua Y-nya negatif ya. Otomatis nilainya juga di sini ya, ada yang negatif. Seperti sinus 360 dikurangi alfa itu sama dengan negatif sinus alfa ya. Oke. Seperti itu ya, ya. Tapi kita harus tahu contohnya ya. Contohnya bagaimana penggunaan ke angka ya. Baik.